Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Staf Panti Rehabilitasi Narkoba disandra penghuni. Terpengaruh miras, pemulung bunuh anak bos limbah. Tolak bayar parkir pelanggan minimarket di Keroyong. Puluhan penghuni panti rehabilitasi narkoba di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan membuat kericuhan dan menyandra seorang staf serta merusak barang inventaris panti. Kericuhan bermula saat seorang staf memeriksa kondisi penghuni yang sedang beristirahat di lantai 3 panti. Tanpa diketahui oleh korban, seorang penghuni diam-diam menyelinap dan langsung mengancamnya dengan sebatang besi. Tindakan ini memancing puluhan penghuni panti lainnya terbangun dan ikut menyandra serta mulai merusak barang-barang panti. Mengetahui suasana mulai memanas, staf panti lainnya yang memantau melalui CCTV di lantai bawah memutuskan untuk mengunci akses dan segera keluar dari gedung serta meminta pertolongan kepada warga dan polisi. Tidak berselang lama, polisi datang dan berjaga di luar panti mencegah penghuni kabur dan membuat kericuhan di pemukiman. Cerita kejadian itu karena ada penyanderaan ya, jadi pas pukul 1 itu kurang lebih karena kita harus istilahnya patroli rutin, itu staf itu naik ke lantai 3. Di sana setelah dia buka pintu masuk, ternyata dari belakang ditodong sama besi. Kericuhan pun mereda setelah perwakilan penghuni panti dan pihak pengurus panti melakukan mediasi dengan disaksikan oleh pihak RT dan kepolisian. Hasilnya, dari 32 penghuni panti, sebanyak 20 orang dipulangkan, sementara sisanya sebanyak 12 orang tetap tinggal dan melanjutkan program rehabilitasi. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang pria tewas ditikam oleh temannya sendiri saat tertidur lelap di lapak limbah di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku yang tidak lain merupakan teman korban. Pelaku bernama Nur Amril Lutfi, sehari-harinya berprofesi sebagai pemulung, sedangkan korban bernama Thohir merupakan anak dari bos limbah. Warga mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar suara teriakan. Korbannya sudah bersimbah darah langsung dilarikan ke rumah sakit, naas nyawanya tidak tertolong. Terus saya masuk ke dalam, tahu-tahu saya udah ngedenger teriakan ibu bapaknya. Pelaku sama korban ini saling kenal, Bu? Iya, kurang tahu sih, katanya sih ya temen gitu. Masih temennya sendiri. Dia datang berapa orang tuh, Bu, pelaku? Sendiri. Kejadiannya pagi atau malam, Bu? Pagi, jam 7:30. Sementara menurut Kapolsek Karawaci, kejadian bermula saat pelaku datang seorang diri untuk menanyakan rekannya berinisial IP, namun pelaku yang tengah mabuk langsung menikam menggunakan pisau. Korban mengalami luka tusukan di punggung dan leher. Dari hasil keterangan dari pihak rumah sakit, penyebab fatal korban meninggal dunia adalah luka tusukan di bagian belakang leher. Kalau motifnya sendiri, Pak? Untuk saat ini motif masih pendalaman oleh penyidik, tetapi secara garis besar terkait dengan permasalahan pribadi, kemudian juga ditambah lagi pada saat kejadian pelaku sedang dalam keadaan mabuk sehingga menimbulkan efek yang luar biasa. Usai diotopsi, korban langsung dibawa keluarga ke rumah duka di Indramayu, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara pelaku terancam pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Seorang remaja tewas setelah terlibat tawuran dengan kelompok remaja lainnya di Jalan Raya Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Muhammad Bintang Feiraya berusia 16 tahun tewas setelah mengalami luka sabetan senjata tajam. Rekan korban yang ketakutan melarikan diri dan melaporkan ke polisi dan orang tua korban.
Bintang tewas di rumah sakit akibat kehabisan darah. Polisi yang bergerak cepat menangkap sejumlah remaja yang ikut tawuran. Para pelaku langsung digiring ke Polsek Serpong. Saya tahu dari info warga setempat katanya ada tawuran. Nah, kejadiannya 1 orang meninggal dunia di rumah sakit. Nah, itu tawuran remaja, pelajar atau gimana, Mas? Pelajar, anak SMA. Luka dari pundak sobek sampai pinggang, ada luka juga di kaki sama di tangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku pembacokan juga anak di bawah umur. Korban mengalami luka di bagian pinggang. Pelaku sudah ada yang diamankan, namun masih dalam proses pengembangan oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan unit Reskrim Polsek Serpong. Saat ini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polsek Serpong. Petugas pun masih menyelidiki motif tawuran tersebut. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan. Gunung Karang yang berada di Desa Kadu Enggang, Kecamatan Cadasari, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Pandeglang. Wisatawan disajikan pemandangan indah dari puncak Gunung Karang yang berada di ketinggian 1.776 meter dari permukaan laut. Namun sayangnya keindahan puncak Gunung Karang tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. Jalan menuju objek wisata rusak parah, para pengendara harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Kondisi ini dikeluhkan para wisatawan maupun warga yang berada di sepanjang jalan tersebut. Tidak sedikit pengendara yang mengalami kecelakaan, terlebih jika musim hujan. Seperti yang dirasakan Subandi, wisatawan asal Kota Serang ini sangat kecewa melihat jalan yang sangat memprihatinkan. Habis dari Saung Biru, habis main. Gimana kesannya, Kang? Bagus sih, suasananya bagus, cuma kaget lihat kondisi jalannya. Kenapa jalannya, Kang? Rusak banget. Dari bawah juga udah rusak. Jadi saya kaget lihatnya gitu. Kerusakan jalan sudah terjadi beberapa tahun terakhir dan tidak pernah ada perbaikan dari pemerintah daerah. Padahal selain jalur wisata, jalan ini merupakan akses utama warga dari 2 desa untuk beraktivitas. Kondisi jalan rusak ini udah lama, sekitar 5 tahun lebih lah. Padahal jalan ini jalan menuju beberapa objek wisata yang ada di Gunung Karang dan jalan utama yang ada di Gunung Karang dari Desa Pasir Putih sama Desa Kadoengang. Dulu pas awal tahun sih sempat lihat jalan ini udah ada yang matokin, kayaknya mau dibangun gitu. Tapi sampai sekarang sih belum melihat ada pembangunan gitu di jalan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan tersebut agar para wisatawan maupun warga dapat nyaman berkendara. Ariel Maranus dan Andre Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.